Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini masih tentang syafaat. Nanti ketika hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala telah bangkitkan seluruh umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang mana keadaan pada saat itu terjadi umat manusia dalam keadaan kebingungan. Matahari didekatkan, pijakan yang dipanaskan, sehingga pada saat itu umat manusia kebingungan, ketakutan dan sebagainya teman-teman, bagaimana memikirkan bagaimana keadaan mereka nantinya. Maka yang dapat menolong mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditolong, supaya diberi syafaat kepada mereka. Maka Nabi SAW menceritakan pada saat itu para umat manusia dalam keadaan kebingungan, maka dia berlari meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika umat manusia datang kepada Nabi Adam meminta syafaat, maka Nabi Adam katakan, sesungguhnya hak itu bukan untuk saya tidak berhak untuk itu. Larilah kepada Ibrahim, datanglah kepada Ibrahim, karena dia Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh umat manusia datang lagi kepada Nabi Ibrahim meminta untuk syafaat kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim katakan, sesungguhnya saya tidak punya hak untuk itu. Maka Nabi Ibrahim katakan, datanglah kepada Musa alaihissalam, karena dia kalimullah, yang mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan Musa alaihissalam, sesungguhnya saya tidak mempunyai hak untuk itu. Musa alaihissalam menyuruh lagi seluruh umat manusia pada saat itu datang kepada Isa alaihissalam, karena dialah ruhullah, orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai manusia, ruh yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala di rahim Maryam alaihissalam. Kemudian datanglah umat manusia kepada Isa alaihissalam meminta untuk syafaat. Apa yang dikatakan Isa alaihissalam, sesungguhnya hak itu bukan untuk saya tidak berhak untuk itu. Datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh umat manusia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta syafaat. Apa yang dikatakan Nabi, sesungguhnya hak itulah untuk saya yang berhak untuk memberikan kalian syafaat. Maka hadirin sekalian, Nabi SAW sabdakan bahwasanya nanti pada hari kiamat, ketika seluruh umat manusia datang kepada saya untuk meminta syafaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan pujian-pujian dalam hati saya, sehingga saya menyebut pujian-pujian tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang diilhamkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil menangis. Maka ketika sujud sambil menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wahai kekasihku Muhammad, berbicaralah, maka kau akan didengar. Mintalah, maka permintaanmu akan dikabulkan, dan berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Apa yang dikatakan Nabi, wahai Allah, umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai Muhammad, keluarkan umatmu, syafaati umatmu yang ada iman dalam hatinya, meskipun hanya sebesar biji gandum. Itu yang pertama. Kemudian datang lagi yang kedua. Kali kedua datang lagi Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala dengan model yang sama. Nabi SAW sujud, Nabi SAW menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wahai kekasihku Muhammad, angkat pandanganmu, berbicaralah, maka kau akan didengar. Memintalah, maka permintaanmu akan diterima. Syafaatilah, maka syafaatmu akan diterima. Maka Nabi katakan, wahai Allah, umatku. Maka Allah SWT katakan, wahai kekasihku Muhammad, angkatlah daripada umatmu yang ada iman dalam hatinya seberat zarrah atau debu. Maka keluarlah tadi orang yang diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Maka datang lagi yang ketiga kalinya Rasulullah SAW hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan sama, dia bersujud
menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kembali, wahai Muhammad, angkat pandanganmu, berbicaralah, maka engkau akan didengar, memintalah, maka permintaanmu akan diterima, syafaatilah, maka syafaatmu akan diterima. Wahai Allah, umatku, maka diberi lagi izin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk menyelamatkan, memberi syafaat kepada seluruh umat yang mempunyai iman lebih ringan daripada biji sar. Maka orang-orang tersebut dipilih Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi syafaat melalui Rasulullah SAW. Datang lagi yang keempat kalinya, Pak. Masya Allah. Keempat kalinya datang lagi Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala dengan model yang sama, bersujud menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata yang sama, Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai Muhammad, angkat pandanganmu, kamu akan didengar, syafaatmu akan diterima, permintaanmu akan diterima. Maka Nabi SAW katakan, ya Allah, izinkan aku memberi syafaat kepada seluruh umat yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, demi kemuliaanku, keagunganku dan kebesaranku, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang pernah mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Inilah salah satu bukti bahwasanya, teman-teman sekalian, rasa cinta Nabi SAW kepada umatnya. Di saat-saat di padang mahsyar, orang sambil kebingungan bagaimana dirinya selamat. Tidak lagi seorang anak mempedulikan ayahnya, tidak lagi seorang ayah mempedulikan keluarganya, istri tidak lagi mempedulikan daripada suaminya. Tidak ada lagi yang saling peduli, teman-teman sekalian. Di saat kebingungan seperti itu, huru-hara haji yang mulia, tidak tahu entah kemana, ada satu orang yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Bukan daripada meminta untuk keluarganya selamat, bukan daripada meminta daripada dirinya untuk selamat, tetapi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umatnya, seluruh umatnya, baik yang berjumpa dengan Rasulullah SAW maupun yang tidak berjumpa dengan Nabi SAW, yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dimintakan oleh Rasulullah SAW supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Maka tanda bukti terima kasih kita kepada Nabi SAW, minimalnya kalau kita mendengar nama Nabi SAW diucapkan, maka kita bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.